Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Hidayat dengan 3 digit NIM terakhir 041. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas ya. Yang selanjutnya itu komunikasi serial dari ISP dan STM dan FTDI 232. Nah, eh, aku bakal jelasin untuk memahami komunikasi serial ya. Dari dasar hingga implementasinya. Nah, ringkas singkatnya itu presentasi ini menunjukkan menjelaskannya UR, URT, yaitu ada baud, ada frame, ada parity, kemudian ada perbedaan full dan half duplex, kemudian peran FTDI 232, ringkasan URT, UART pada STM32 dan ISP32, debouncing tombol dan konsep echo untuk debugging. Nah, apa sih itu UART itu? Nah, definisi singkatnya itu UART itu adalah Universal Asynchronous Receiver atau Transmitter. Itu adalah metode komunikasi serial asinkronus atau tidak menggunakan clock bersama mengirim bit berurutan menjadi dua jalur, yaitu ada TX dan RX. Yang kedua ini ada baud rate ya, kecepatan tombol atau bit per detik. Contoh umumnya itu ada 9.600, 11.000, 115.200, dan kedua perangkat tuh harus sama-sama agar komunikasinya valid. Jadi semisal ada STM32 dengan FTDI 232 itu bautnya harus sama supaya nggak terjadi crash ya. Lanjut, sini ada frame data ya. Struktur frame itu ada start bit, contoh itu ada data bit 7/8, ada parity optional, stop bit, dan parity ini itu even odd non untuk deteksi error sederhana. Nah, praktisnya itu samakan baud, jumlah data bit dan parity, dan stop bit untuk komunikasi yang jelas seperti itu. Lanjut di sini, full duplex dan half duplex. Nah, full duplex itu adalah kiriman dan penerimaan data dapat terjadi bersamaan atau jalurnya dua arah. Kemudian ada UART, umumnya mendukung full duplex itu TX dan RX. Yang selanjutnya itu ada cocok digunakan komunikasi secara real time. Itu bisa debugging atau terminal interaktif. Nah, untuk half duplex sendiri, itu satu jalur tapi bergantian. Kirim lalu terima atau sebaliknya. Nah, kelebihannya di sini tuh ada menghemat pin atau jalur pada perangkat yang terbatas seperti itu. Contohnya itu ada di RS458 atau implementasi software yang tunggal. Jadi full duplex itu bolak-balik dua jalur, bisa dua jalur, sedangkan half duplex ini harus satu jalur dan bergantian. Selanjutnya di sini nih ada FTDI 232 itu jembatan USB serial ya. Nah, apa itu? Itu adalah chip atau board yang mengonversi USB atau komputer menjadi sinyal UART atau TTL sehingga PC dapat berkomunikasi langsung dengan microcontroller. Nah, peran utamanya itu menerjemahkan protokol USB menjadi TX, RX, atau RTS atau CTS dan menyediakan driver serial commuter virtual atau comport ya. Yang selanjutnya itu mempermudah debugging serial dan upload firmware, komunikasi kontrol seperti itu. Lanjut, sini itu ada STM32 dan ISP32. Ini yang akan digunakan untuk nanti ya. Memiliki banyak USART atau UART terjadi seri, contohnya itu pada UR1 teks. Nah, catatan praktisnya di sini itu untuk memeriksa datasheetnya supaya level logikanya itu sama dan hindari menggunakan langsung 5 volt tanpa level shifter. Nah, the bouncing button. Masalahnya, eh, the bouncing button ini nanti bakal diperhatikan untuk nanti ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, konsep echo dan serial. Apa itu echo? Echo adalah data yang dikirim kembali ke pengirim biasanya untuk verifikasi atau tampil data di terminal. Gunanya itu uji jalur fisik seperti loopback dari TX ke RX untuk memastikan kabel atau pin terhubung. Selanjutnya itu ada feedback pengguna ya. Terminal sering menampilkan apa yang diketik. Lalu ada protokol. Beberapa perangkat mengecho perintah sebelum memberikan respon. Seperti itu. Ini untuk penjelasan untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya aku bakal membahas codingan serta hasilnya. Lanjut.
Oke, lanjut di sini aku bakal menjelaskan percobaan yang pertama ya, yaitu dari STM ke FTDI 232. Jadi di sini programnya itu untuk melakukan komunikasi serial dengan komputer melalui FTDI. Nah, ini pakainya UART ya. Pada fungsi setup ya, ini fungsi setup. Komunikasi serial diinisiasi menggunakan serial.begin di 11.115.200 ya. Program juga menunggu hingga koneksi serial aktif maksimal itu 5 detik ya. Di sini ada 5.000-nya. Jadi dia harus tunggu sampai maksimal 5 detik agar pesan awal tidak hilang. Kemudian menampilkan teks program 1 UART Echo STM32 dan tanpa dan tembok di sini tulisannya seperti ini ya. Sebagai tanda bahwasanya sistem telah berjalan. Pada fungsi loop ya, STM32 akan mengirimkan yang tertera di sini tembok ratapan Solo setiap 1 detik menggunakan waktu hitung dari sini ya, dari milis ini, milis. Selain itu, program juga menggunakan konsep UART Echo, yaitu ketika STM32 menerima data dari serial, data tersebut akan langsung dikirim kembali menggunakan serial.write. Dengan demikian, STM32 dapat menerima dan mengembalikan data yang dikirim dari komputer melalui FTDI. Ini untuk program yang pertama ya. Lanjut aku bakal bahas hasilnya. Oke, lanjut di sini untuk percobaan yang pertama yaitu dari STM menggunakan ini ya FTDI 232. Jadi di sini di awal ya, di awal saat di run itu akan muncul sesuai perintah program di sini. Di sini tulisannya suci sehingga di sini suci. Nah, saat di run dia akan langsung muncul. Nah, setiap munculnya itu setiap 1 detik ya, karena di sini tulisannya 1000 setiap 1 detik. Dan di sini ya. Nah, untuk di sini yang merah ini adalah FTDI 232 ya. Lalu setiap eh, setiap 1 detik di serial monitor akan menampilkan kata suci di sini ya. Suci karena di sini setiap 1 detik di sini di milisnya 1 detik. Nah, lalu untuk wiringnya sendiri ya, untuk wiringnya sendiri pertama yaitu di sini ada kabel ground ya. Ini kabel ground, kemudian ini VCC ya, VCC. Kemudian ini ada RX dan TX. Nah, RX dan TX-nya sendiri itu RX di A9, sedangkan TX itu di A10. Ini untuk percobaan yang pertama ya, gunakan STM32 dan di sini sudah berhasil, sudah tertampil namanya juga ya untuk serial monitornya. Eh, jadi di sini sangat mudah sekali ya. Oke, lanjut aku bakal bahas percobaan yang kedua. Nah, lanjut di sini aku bakal percobaan yang kedua yaitu penggunaan ISP32 untuk penggunaan untuk disambungkan ke FTDI 232. Nah, untuk percobaan dua ini sebenarnya eh, ISP32 itu dijalankan untuk melakukan komunikasi serial kepada FTDI 232 pakai UART ya. Di sini pada fungsi setup komunikasi diinisiasikan di sini itu di 11.115.200. Program juga menunggu hingga serial monitor terhubung selama maksimal 5 detik ya di sini maksimal 5 detik agar pesan awal tidak hilang ya. Setelah itu ISP32 akan menampilkan pesan program 1 UART Echo dan kelompok dan bakal tulis seperti ini kelompok 3 gacor sebagai informasi bahwa sistem sudah berjalan. Nah, pada fungsi loop sendiri ISP32 akan mengirimkan teks kelompok 3 gacor setiap 1 detik menggunakan perhitungan waktu dari milis ya. Sini ada milis. Selain itu, program juga menerapkan konsep UART ICO, yaitu jika terdapat data yang diterima melalui serial, maka data tersebut akan langsung dikirim kembali menggunakan serial.write. Dengan cara ini, SP32 dapat menerima dan mengembalikan data yang dikirim dari komputer melalui modul FTDI 232. Ini untuk percobaan yang kedua. Lanjut aku bakal bahas percobaannya. Oke, lanjut ya. Di sini untuk percobaan yang kedua yaitu memakai ESP32 untuk disambungkan serial komunikasi menggunakan FTDI 232. Nah, di sini pada codingannya itu setiap 1 detik akan menampilkan kalimat ya kalimat suci cakep ya. Di sini sudah tertulis setiap 1 detik ya. Karena di sini bagian void loopnya setiap 1 detik.
Nah, ini kemudian dia akan secara terus-menerus akan tertampil. Nah, di sini untuk wiringnya ya, di sini saya di pause saja. Di sini ada 3 volt, ground, dan RX-TX-nya ya. Di sini RX-TX-nya ya. Kemudian disambungkan ke FTDI 232 yang di atas. Ini di sini ada hubungannya sama seperti STM yang sebelumnya. Nah, ini untuk percobaan yang kedua berhasil ya, berhasil menampilkan dan sesuai dengan perintahnya di mana akan mengulang setiap 1 detik di sini di serial monitornya. Lanjut, aku bakal bahas percobaan yang ketiga ya. Lanjut, bang. Oke, lanjut di sini aku bakal percobaan yang ketiga ya, yaitu dari ESP ke ESP. Nah, di sini program ini digunakan pada ESP yang pertama untuk melakukan komunikasi serial dengan ESP yang kedua. Jadi ESP to ESP, sehingga keduanya dapat saling mengendalikan LED pada bagian awal program. Didefinisikan pin GPIO 12 sebagai input tombol dan GPIO 14 sebagai output LED ya. Selain itu juga ditentukan beberapa karakter perintah serial, yaitu dan A, A kecil dan A besar untuk mengirim perintah menyalakan atau mematikan LED pada ESP yang kedua, serta B dan B kecil sebagai perintah untuk diterima dari ESP 32 yang kedua mengendalikan LED pada ESP ini. Nah, komunikasi serialnya di sini juga tulis di 119.200 ya. Sedangkan serial digunakan untuk menampilkan informasi pada serial monitor. Nah, fungsi loopnya juga menjalankan dua proses utama, yaitu membaca tombol dan menerima data serial. Jika tombol ditekan atau dilepas, program akan mengirimkan karakter perintah melalui serial 12 ya, melalui serial 12 ke ISP yang kedua untuk menyalakan atau mematikan LED. Selain itu, program juga akan memeriksa apakah terdapat data yang diterima dari ISP yang kedua jika LED menerima karakter B besar. Ya, LED akan menyala, sedangkan jika menerima B kecil, LED akan dimatikan. Dengan mekanisme ini, kedua ISP saling berkomunikasi dengan mengatur LED dan menggunakan komunikasi serial. Lanjut. Oke, karena ini ESP to ESP sehingga ada dua codingan di sini ya. Yang codingan kedua untuk ESP yang kedua itu ganti dulu. Nah, ini hanya menukar saja dari perintah serialnya. Di sini ini ditukar ya. Ini jadi atas. Nah, ini hanya ditukar saja untuk on off-nya. Jadi pada program yang pertama, B dan B kecil itu sebagai perintah yang dikirim untuk mengendalikan LED pada ISP pertama, sedangkan A dan A kecil sebagai perintah diterima ISP 32 yang pertama. Nah, komunikasi serial juga pakai serial 2 di sini dan bautnya masih sama dan fungsi loopnya menjalankan dua proses membaca eh, jika ESP32 yang kedua menerima karakter A, maka LED akan dinyalakan. Dan jika menerima karakter A kecil, LED akan dimatikan. Ini dengan mekanisme ini, ESP32 dapat saling bertukar perintah sehingga LED dapat masing-masing perangkat dapat dikontrol melalui serial dua arah. Itu untuk percobaan yang ketiga. Lanjut aku bakal bahas percobaannya ya. Oke, lanjut percobaan yang ketiga ya. Jadi di sini ESP to ESP di sini menggunakan LED ya. Di sini itu ada ESP yang pertama itu yang di atas dan ESP kedua yang di bawah. Nah, di sini bakal di-run terlebih dahulu. Sudah di-upload ke ESP-nya, sudah berhasil. Nah, jadi di sini menggunakan dua LED ya. Jadi sebenarnya LED ini tuh sama-sama menyala, cuman yang bawah ini redup, agak redup aja yang bawah. Ya, agak redup. Nah, jadi di saat ditekan dia akan mati. Kemudian ditekan akan menyala, tapi untuk menyalakannya itu harus ditahan ya, harus ditahan. Dia bakal menyala terus seperti ini. Nah, ini untuk percobaan yang ketiga ISP dengan ISP. Bahwasanya program ini sudah berhasil berjalan ya, sudah berhasil berjalan, sudah
aku juga sudah bahas tadi codingannya ya. Sini masih sama ya. Ada A kecil, A besar, A kecil, A besar ya. Itu untuk percobaan yang ketiga. Lanjut, aku bakal bahas percobaan yang keempat atau percobaan yang terakhir. Lanjut. Oke lanjut. Aku di sini bakal bahas yang percobaan keempat, percobaan terakhir yaitu penggunaan serial ya dari STM ke ISP. Nah, pada program ini dijalankan mikrokontrol STM32 yang berfungsi untuk mengendalikan LED serta membaca input dari push button, sekaligus berkomunikasi dengan ISP32 melalui komunikasi serial. Pada bagian awal, program didefinisikan 4 pin LED yaitu PB0, PB1, PC14, PC15, serta 2 pin push button pada PA0. Ya. Lalu push button dikonfigurasi untuk menggunakan mode input pull up ya, sehingga tidak memberikan resistor eksternal karena resistor pull up sudah diaktifkan secara internal pada microcontroller. Ini juga sangat selain itu program juga menggunakan beberapa variabel untuk proses, yaitu ada debouncing, program dengan delay sekitar 50 ms ya, agar pembacaan tombol lebih stabil dan tidak terpengaruh oleh noise saat ditekan. Ini untuk yang STM32. Nah, lanjut aku bakal bahas ISP karena dari STM ke ISP. Ya, untuk ISP sendiri, program ini dijalankan untuk ISP ya, yang berfungsi sebagai perantara komunikasi antara laptop dan STM32. Aku melalui komunikasi serial, program menggunakan pustaka Arduino.h ini di atas, kemudian ada hardware serial.h untuk menggunakan UART ya pada pin GPIO 16 ya, GPIO 16 sebagai RX dan 17 sebagai TX. Pada fungsi setup ya, dilakukan inisialisasi komunikasi serial dan serial begin di 11.200 untuk komunikasi dengan STM32. Pada fungsi loop, ESP bekerja meneruskan data secara dua arah. Jika terdapat perintah dari laptop melalui serial monitor, data akan dibaca melalui STM32 melalui serial 2, ini melalui serial. Sebaliknya, jika STM32 mengirim data, ISP32 akan membaca data dan menampilkan pada serial monitor laptop. Jadi dengan cara ini, ISP32 bertindak sebagai jembatan komunikasi yang memungkinkan pengguna mengirim perintah ke STM32 dan melihat responnya melalui komputer. Itu untuk yang percobaan keempat. Lanjut, aku bakal bahas praktikumnya ya. Oke, lanjut ya. Untuk percobaan yang keempat atau percobaan yang terakhir, jadi di sini dari STM32 ke ISP32. Sini menggunakan LED ya. Sini ada beberapa LED. Nah, di sini menggunakan interface dari Python ya. Jadi di sini itu ada connect, ada COM-nya, ada jumlah LED-nya, dan log komunikasinya. Di sini untuk memantau lah ya. Nah, di sini di connect terlebih dahulu, sudah connect, ya, sudah connect. Dan COM-nya jangan lupa kalau misalkan dinyalakan, dia maka akan menyala untuk LED yang pertama. Nah, akan menyala. Lanjut untuk yang kedua dan ketiga bisa nyala juga dan semua bisa dinyalakan ya. Dan kalau ingin dimatikan juga bisa satu persatu di sini. Lalu bisa dinyalakan secara langsung juga. Nyala dan mati, nyala dan mati. Seperti ini untuk percobaan yang keempat, komunikasi antara STM32 dengan ISP. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.